balik lagi sama kita di Podak Podcast Dadakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Ayunintias dari kelas 10 AKL 2. Dan saya Naira Fujira Padiani dari 10 AKL 2. Nah, pada kali ini kita mau bahas seputar masa lalu Atau bisa disebut juga dengan sejarah. Nah, kita udah mengundang nih 4 tamu spesial Dari kelas 10 AKL 2. Sebelum lanjut ke podcastnya, kita kenalan dulu yuk sama 4 bintang tamu kita. spesial. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aulia Nugraini. Halo, perkenalkan nama saya Felisa Nurandia. Halo, perkenalkan nama saya Desi Tarawadewi. Halo, perkenalkan nama saya Ataya Nudi Ramadhani. Oke, kita sudah berkenalan dengan 4 bintang tamu kita ya. Jadi, kita akan membahas tentang sejarah. Ada yang tahu nggak sih pengertian sejarah itu apa? Sejarah merupakan peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan manusia di masa lalu atau peristiwa itu terjadi di masa lalu. Oh iya. Jadi Biasanya tuh di sejarah itu kan pasti kayak ada banyak hal itunya kan. Aku pengen tahu nih, ada di sejarah itu ada apa aja sih? sejarah tentu aja ada unsurnya. Unsur sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manusia, ruang, waktu. Manusia itu mencakup tentang pemimpin, pahlawan, masyarakat penggerak, dan ilmiah. Sedangkan ruang itu mencakup tentang kejadian, sedangkan waktu mencakup tentang waktu kejadian. Oh, nah katanya waktu juga dibagi menjadi 3 ya. Jadi kan yang tadi Ani sebutkan kan unsur itu ada 3, manusia, ruang, dan waktu ya. Yang aku baca juga ternyata waktu itu juga dibagi lagi dong menjadi 3. Jadi yang pertama ada kronologis, yang kedua ada tadi apa ya? Priorisasi. Oh iya, priorisasi. Kemudian yang ketiga ada kesinambungan. Oh, jadi unsur di dalam sejarah itu kayak gitu ya? Iya. Jadi tahu nih. Kemudian apalagi ya yang ada di dalam sejarah? Dalam sejarah itu ada berbagai sumber-sumbernya. Yang pertama adalah sumber berdasarkan wujudnya. Sumber berdasarkan wujudnya ada 4, yaitu ada sumber tertulis, sumber benda, sumber lisan, dan sumber digital. Yang pertama adalah sumber tertulis, yaitu contohnya seperti buku, naskah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sumber benda. Sumber benda itu contohnya seperti fosil, artefak, dan lain-lain. Yang ketiga kemudian ada sumber lisan. Sumber lisan itu seperti cerita rakyat, legenda, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat juga ada sumber digital. Sumber digital itu ada data elektronik dan rekaman audiovisual. Dan yang kedua ada sumber sejarah yang berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Oh iya, aku juga pernah baca tuh contoh dari primer, misalnya kalau yang primer kan langsung dari kasat mata ya, jadi kita lihat langsung gitu. Kalau yang sekunder itu misalnya contohnya Naira dapat informasi dari aku dapat aku langsung mengetahui informasi tersebut gitu. Kalau yang tersier itu contohnya misalnya Deswita tahu informasi dari Naira. Nah, Naira itu tahu informasi dari aku. Jadi 3 orang, nggak langsung informasinya tuh nggak langsung kita dapatkan secara langsung gitu. Makanya disebut dengan tersier gitu. Terus apalagi ya yang ada dalam sejarah? Kepentingan? Oh iya, kepentingan manfaat dalam sejarah itu apa ya? Nah, yang pertama ada pengetahuan, supaya manusia mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan yang kedua ada identitas, supaya manusia mengerti kolaborasi. Dan yang ketiga ada pembelajaran, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang terakhir ada perspektif, yaitu sudut pandang. Nah, kan dalam sejarah kan ada metode penelitian, Mbak. Ya. Metode penelitian dalam sejarah itu apa aja ya? Setelah aku baca di buku, metode penelitian sejarah itu ada 4. Yang pertama intern, yang ketiga extern, terus interpretasi, dan historiografi.
Apa sih perbedaan intern dan ekstern? Nah, intern sendiri itu penelitian lebih ke bahasa, terus gaya tulis. Kalau ekstern itu lebih ke misal sampulnya itu Bahannya gitu ya. apa, iya, Oh. terus kertas yang digunakan itu seperti apa pada masa itu. Begitu ya. Oke guys, jadi itu informasi seputar tentang sejarah ya. Banyak banget ya ternyata. Iya. Yang bisa kita tahu dari sejarah dan Mm-mm. pastinya tuh masih banyak lagi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan itu mengenai podcast kali ini, jadi intinya kita tuh dengan adanya sejarah kita dapat mengetahui informasi pada masa dahulu, contohnya pada saat pahlawan memperjuangkan kemerdekaan kan, Iya. terus kemudian pada saat perang-perang yang terjadi antara Indonesia melawan Jepang dan kemudian penjajahan Belanda berapa tahun itu waktu itu 600 tahun ya? Iya. Iya, hampir sekitar 600 tahun gitu guys. Terima kasih buat bintang tamu yang udah hadir kali ini. Iya, sama-sama. Oke guys, jadi segitu dulu ya podcast dari kita berenam. Semoga bermanfaat. Bye. Bye. Assalamualaikum.